Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Marani dengan NIM 210130, jurusan Ekonomi Pembangunan. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang distribusi probabilitas normal. Oke, kita masuk bab 1. Karakteristik distribusi kurva normal. A. Kurva membentuk genta. Ini kan karakteristiknya kurva berbentuk genta. Ini kan kurvanya berbentuk genta ini. Nah, yang MD dan MO di sini kan kurva memanjang. Nah, kurva berbentuk simetris. Ini simetris. Simetris ini simetris ini sama kayak pantulan kaca itu berbentuk simetris ini adalah bentuknya sama antara dengan ini antara yang kanan dengan yang kiri. Titiknya sama, panjangnya sama, ukurannya juga sama. Kurva normal berbentuk asitopis. Nah, di sini ada ekornya, ada ekor. Kurva mencapai puncak pada saat X. Dan ini mencapai puncaknya X. Ini puncaknya X. Jadi kurvanya ini melengkung sampai puncaknya. Luas daerah di bawah kurva adalah 1 banding setengah di sisi kanan nilai tengah dan setengah di sisi kiri. Di sininya 1 banding setengah. Jadi setengah di sisi sini, setengah di sini. Jadi simetris. Jadi bentuknya kurva ini sama. Selanjutnya, definisi kurva normal. Bila X suatu pengubahan pecah normal dengan nilai tengah R dan standar deviasi, maka persamaan kurva normalnya adalah, jadi kita masukkan ke rumusnya. Jadi N sama dengan X banding ini delta ya. Banding ini contoh dari rumusnya. Jadi untuk itu kita pakai ini, yang ini. Dan di mana itu X ini kita masukin ke angkanya. Berarti kita lihat definisi kurva. Ya. Jenis-jenis distribusi normal. Distribusi kurva normal ini merupakan distribusi kurva normal dengan QR sama dan R berbeda. Jadi ininya sama titiknya, tapi ininya berbeda. Jadi kan saya perbesar. Nah, di sini bisa kita lihat distribusi kurva normal. Sini. Ini mainnya 22,4. Ini apa ya? Bisa kita lihat ya guys. Teman-teman, selanjutnya jenis-jenis ini merupakan distribusi kurva normal dengan R berbeda dan deltanya sama. Bisa kita zoom. Ini dari distribusi kurva normal dengan yang berbeda. Bisa kita lihat nilainya kan sangat berbeda dengan ini. Kalau ini bentuknya kayak gini. Gininya sama, jadi ininya sama ini. Nah, ini berbeda. Kalau ini kan ini sama. Selanjutnya, distribusi kurva Q dan R-nya berbeda. Jadi ini sangat kita lihat ya guys, ini garisnya ini sangat berbeda dengan garisnya ini. Nah, dan ukurannya mungkin berbeda juga. Selanjutnya,
transformasi dari nilai X ke Z, di mana nilai Z-nya adalah Z sama dengan X kurang. Jadi bisa kita lihat dari kurvanya itu ada dua. Di sini, ini diarsipkan. Kita arsipkan ini, dan ini transformasi dari X ke Z. Ini merupakan transformasi dari X ke Z. Bisa kita lihat juga. Selanjutnya, transformasi dari X ke Z kita lihat pada contoh. Contoh soalnya adalah sebanyak 20 perusahaan termasuk dalam harga saham pilihan LQ45 pada 2013. Harga saham ke-20 perusahaan tersebut berkisar antara 1.030 sampai 6.500 per lembarnya. Berapa probabilitas harga saham antara 3.314 sampai 5.500 per lembar diketahui. Jadi kita bisa masuk ke rumusnya. Kan diketahuinya ini 3.314 sebagai nilai rata-rata hitung dan standar deviasinya 1.610. Jawab diketahui, nilai dan nilai standar deviasinya itu 1.610. Maka nilai Z sama dengan X kurang R sama dengan delta. Z1 hasilnya 1,05. Selanjutnya, luas di bawah kurva normal. A. Luas antara nilai Z min 1 kecil dari Z kecil dari 1 sebesar 68,26% dari jumlah data. Yang B-nya, jadi yang A-nya ini kita lihat. Ini yang A-nya merupakan luas antara nilai Z ini. Sekarang yang B-nya berapa luas antara Z antara 0 dan sampai Z 0,76. Atau biasa ditulis P0 kecil dari Z kecil dari 0,76. Dapat dicari dari data sebuah kurva normal, nilainya dihasilkan 0,2764. Ini dari hasil kurvanya itu nilai hasilnya adalah 0,2764. Selanjutnya, penerapan kurva normal. Contoh soalnya, PT Gunung Sari mengklaim bahwa rata-rata buah mangga mutu B adalah 350 gram dengan standar deviasi 50 gram. Bila berat mangga mengikuti distribusi normal, berapa probabilitas bahwa berat buah mangga mencapai kurang dari 250 gram sehingga kan ini ada lanjutannya tapi kayaknya ini contohnya dari soalnya itu kan hanya itu 50 gram ini, jadi hasilnya bisa dilihat dari grafiknya. Selanjutnya, penerapan kurva normal. Jawab, transformasi ke nilai Z. Ini transformasinya PX kecil dari 250 bagi PX sama dengan 250 sama dengan 250 kurang 350 bagi 50 sama dengan min 2,00. Jadi PX kecil dari 250
sama dengan PZ kecil dari min 2 0,00. 2 lihat pada tabel luas di bawah kurva normal. Nah, ini kan lihat pada ini luasnya PZ kecil dari min 2,00 adalah 0,4772. Jadi 0,4772 ini merupakan luasnya. Luas sebelah kiri nilai tengah adalah 0,5. Oleh sebab itu nilai daerah yang dasar menjadi 0,5 kurang 0,4772 sama dengan 0,0228. Jadi probabilitas di bawah 250 gram adalah 0,0228 atau 2,28%. Dengan kata lain, probabilitas diprotes konsumen karena berat buah mangga kurang dari 250 gram adalah 2,28%. Bisa lihat ini merupakan luas daerah yang dasar, ini merupakan luas daerahnya, ini merupakan luas selanjutnya penerapan kurva normal. Contoh soalnya itu PT World Electric yang berkantor pusat di Bandung memproduksi bohlam lampu. Bohlam yang diproduksi dapat hidup hingga 900 jam dengan standar deviasi 50 jam. Untuk kepentingan promosi, PT World Electric ingin mengetahui probabilitas keyakinan bahwa bohlam lampunya dapat hidup pada kisaran antara 800 sampai dengan 1000 jam. Jadi, ini kan tadi merupakan luas kisaran bawah kurva. Nah, sedangkan ini 800 sampai 1000 jam ini bohlam lampunya dapat hidup pada kisarannya. Jadi 50 jam ini merupakan deviasi. Pemecahan masalahnya ini. Jawabnya itu kan P itu 800 kecil dari X kecil dari 1000. Itu nilai Z. Satunya itu kan 800 dikurang 900 bagi 50 sama dengan min 2,00. Sedangkan Z2 ini adalah 1000 dikurang 900 sama dengan bagi 50 sama dengan 2,00. Yang 2. Jadi P 800 kecil dari X kecil dari 1000 sama dengan P min 2,00 kecil dari Z kecil dari 2,00. Di P-nya adalah sama min 2,00 kecil dari Z sama dengan 0,4772 dan 0,4772. Sehingga luas daerah dasar adalah 0,4772 tambah 0,4722 sama dengan 0,9544. Jadi, P dalam kurung 800 kecil dari X kecil dari 1000 dan P min 2,00 kecil dari Z kecil dari min 2,00 adalah 0,944. Jadi 95,44% produksi berada pada kisaran 800 sampai 1000 jam. Jadi jika PT World Electric mengklaim bahwa lampu bohlamnya menyala 800 sampai 1000 jam, mempunyai probabilitas benar 95,44%. Sedangkan sisanya 4,56% harus dipersiapkan untuk garansi. Selanjutnya, contoh lainnya tuh buah durian di kebun Montang, Sukabumi, Jawa Barat mempunyai berat rata-rata 5 kg dengan standar deviasi 1,5 kg. Berapakah nilai Z apabila ada buah durian yang mempunyai berat 8,5 kg dan kita masuk ke dalam rumusnya. Ini dalam rumusnya adalah Z untuk 8,5 adalah 8,5 kurang 5 bagi 1,5 sama dengan 2,33. Sedangkan Z untuk 2,5 sama dengan 2,5 kurang 5 bagi 1,5 sama dengan min 1,67. Baik, selanjutnya contoh lain. Contoh lain, berdasarkan data soal nomor 1, berapa persen buah durian mempunyai berat di atas 8,5 kg, di bawah 2,5 gram,
dan antara 2 sampai 5 antara 2,5 sampai 8,5 kg. Jadi bisa kita dilihat contohnya tuh P sama dengan X besar dari 8,5 sama dengan PZ besar dari 2,33 sama dengan 0,5 kurang 0,4901 sama dengan 0,0099. Selanjutnya 4X kecil dari 2,5 sama dengan PZ kecil dari min 1,67 sama dengan 0,5 kurang 0,4525 sama dengan 0,0475. Selanjutnya P2,5 kecil dari X kecil dari 8,5 sama dengan P sama dengan min 1,67 kecil dari Z kecil dari 2,33 sama dengan 0,4525 tambah 0,4901 sama dengan 0,9426. Selanjutnya pendekatan normal terhadap binomial. Apabila kita perhatikan suatu distribusi probabilitas binomial dengan semakin besarnya nilai n, maka semakin mendekati nilai distribusi normal. Gambar berikut menunjukkan distribusi probabilitas binomial dengan n yang semakin membesar. Bisa kita lihat dari grafiknya di sini. Binomial nilai n-nya semakin membesar. Di sini. Selanjutnya dalil pendekatan normal terhadap binomial. Bila nilai X adalah distribusi acak binomial dengan nilai tengah R sama dengan NP dan standar deviasi, maka nilai Z milik untuk distribusi normal adalah Z sama dengan X dikurang NP, di mana X bisa dilihat dari rumusnya. Selanjutnya menggunakan Mixel Excel. 1. Buka program Mixel Excel dari Start. Pilih Mixel Excel, masukkan data-data X dan masing-masing pada data misalnya. 2. Untuk mendapatkan nilai Z, letakkan kursor pada sel X. Ini bisa cara menggunakan Mixel Excel. Kayak gini caranya. Jadi bisa kita lihat. Nah, nanti setelah kita melakukan langkah-langkah ini, kita akan menemukan ini. Akan menemui ini. Maka kita akan menemukan ini setelah kita akan mengikuti langkah-langkah Mr. Excel ini. Namun di situ kan masukkan nilai Z hasil perhitungan atau dalam ini letak khusus pada sel. Nah, masukkan nilai Z atau taruh kursor pada sel yang ada nilai Z dan pada kumulatif true. Hasilnya akan muncul sebesar 0,853 yang kemudian dikurung 0,5 sehingga diperoleh luas di bawah kurva 0 kecil dari Z kecil dari 1,5 sebesar 0,3531. Selanjutnya ini contoh tampilan dari Mixel Excel-nya. Ini juga ada tampilan Mixel Excel yang kedua. Baiklah, sekian dari presentasi yang saya tampilkan. Maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.